Tes tes, halo, selamat malam para besti-besti cuans. Ketemu lagi sama saya. Semoga nggak bosen, karena ya begitulah. Waduh, ada Ci Alin tiba-tiba join nih. Selamat malam Ci Alin. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Mas Eros. Tapi Mas Erosnya belum join nih. Mas Eros, oh udah investasinya Mas Eros nih. Nah, ini suara saya kedengeran nggak ya? Hai Ci Alin. Hai malam Mas Eros. Halo, malam. Kedengeran nggak ya? Kedengeran? Kedengeran kok. Suara saya Aman, kedengeran juga kok. aman. Kedengeran, aman. Saya dengan Kevin Mas, mungkin Ya, kalau nggak dikasih tahu sama tim saya. oh iya. Siap. Oke, salam kenal, Ya, salam salam kenal. kenal. Kok Kevin? Ya, saya dipanggil Kevin aja Mas, masih muda, jangan Oh dipanggil iya. Ko. Nanti saya berasa kayak Jence Tanah Abang. Ngomong-ngomong, gimana Mas? Siap. Kapan nih ini lagi manggung lagi? Terakhir manggung di mana ya? Mas Eros dari Sela Waduh, on iya, Seven kan? iya. Kemarin Ice habis breaking manggung Mas, tuh, ice Mas. breaking Mas. Iya. Hah? Kemarin habis manggung tuh sebenarnya. Iya. Cuma sekarang Iya, pindah haluan kali ya, dari pemusik tidak haluan jadi investor ya. saham nih. Heeh. Karena apa? Habis ngegitar masih ada waktu, larinya ke Iya, betul. investasi. Oke, sorry Mas, bercanda Mas, maklum bapak-bapak saya Mas. Siap loh. Sama juga nih Mas, saya juga bapak-bapak juga nih saya. Jadi langsung langsung frekuensi nih kalau Iya, bapak-bapak nih betul, Mas. betul. Oke, Wah, Mas, aku sorry, kabarnya tadi sempat macet di jalan nih, Mas Kevin. hampir ya kan Hampir. pagi ini tadi sore tadi itu ada demo kan Mas. Nah Hmm, kebetulan aku commute memang di sekitaran Senayan situ gitu. oh, Jadi oke, Senayan oke. Tangerang hari ini. Kejebak macet. Aku pikir waduh ini bahaya nih. Nggak taunya nyampe juga. Kebetulan rupanya di setelah melewati DPR lah. Hmm, hmm, Baru hmm. MPR DPR situ langsung Iya. lancar. Banjir aman Mas ya, banjir. Oh, aman. Aman, Aman ya saya Mas ya. di sekitar Tangerang, memang 45 hari ini badai terus, Iya, betul tuh. tapi ya Saya lihat syukur berita aman lah. itu katanya kok banjir, masih banjir juga tuh di Jakarta sekitar Iya, ya. Ya, cuman beritanya aja kayaknya yang heboh berarti ya Mas Kevin ya, berarti ya. beberapa daerah kalau di Jakarta selalu seperti itu, Mas. Jadi Hmm, jangan kaget gitu. Cuma iya, memang akses mengganggu lah, terutama hari Jumat kemarin. Itu iya, iya. berasa sih. Oke, oke. Gimana Mas ngelihat market nih? Udah 2 bulan, hari ini tutup bulan. Iya. Kalau Mas Eva sendiri eh, lebih sering memperhatikan market kah dari sisi investor atau hanya trader nih yang istilahnya setiap hari memperhatikan market nih Mas? Iya, sebenarnya bukan cuma 2 bulan aja nih Mas, sejak Desember kali ya. Sejak Iya, Desember itu ekspektasi banyak orang itu ternyata meleset semua tuh. Harapannya ada window iya. dressing, ternyata malah justru turun ya. Turun Mm-mm. bahkan pertama kalinya sejak 20 tahun terakhir IHSG di bulan Desember itu turun ya, baru kemarin itu. Iya, Ya, baru termasuk saya kemarin. juga tuh, harapan saya juga, wah akhir tahun bisa naikin kinerja gitu, kinerja portfolio, Mm-mm. ternyata malah turun juga tuh. Ya Malah semua turun juga semua ya orang Mas ya. ya nggak ada yang bisa memprediksi intinya Mas, dan bahkan sampai sekarang pun 3 bulan terakhir ini IHSG juga masih lesu ya. Nembus 7.000 Iya, ini kayaknya susah banget gitu ya. Padahal iya. apa namanya, secara secara data-data ekonomi makro itu juga bagus sebenarnya. Sebenarnya menurut saya sih tinggal ditunggu waktu saja. Apakah saya melihat market Mm-mm. setiap hari? Sebenarnya kalau ngelihat ya ngelihat sih Mas. Cuman memang istilahnya tidak istilahnya terfokus gitu, terfokus untuk kita melakukan transaksi setiap hari, itu aja sih. Sebenarnya ini Mm. karena lebih karena sekarang jadi konten kreator ya di saham, makanya kita kan sering memperhatikan market juga. Padahal kalau misalkan Mm-mm. dulu Mm-mm. dulu kan sebenarnya saya istilahnya masuk ke saham itu kan sejak 2011 sebenarnya Mas. Ya. 2011 itu saya sudah nyemplung di saham. 2015 itu sudah mulai suka gitu, sudah mulai menemukan Mm-mm. style yang Mm-mm. cocok buat saya nih, buat investing. Jadi beli simpan gitu. Dan waktu itu bener-bener saya nggak ngelihat market Mas, jadi cuman ngelihatnya ya akhir Mm-mm. bulan aja tuh.
Nah, Ya, karena tanggal 25 habis gajian, habis itu kan nabung gitu kan. Nah, baru di situ ya, kita cari-cari nih saham yang menarik buat dibeli. Besok itu apa ya sudah beli simpan habis itu kita biarin gitu. Sebenarnya sampai sekarang pun saya masih seperti itu. Jadi untuk transaksi itu sangat-sangat jarang gitu. Cuman karena hmm, memang hmm, istilahnya ya jadi konten kreator saham, kadang kita ngelihat nih sebenarnya isu yang terjadi apa sih sekarang gitu. Nah, lebih ya, lebih ke ya, meredam aja nih. Jadi kan teman-teman kami ini komunitas kami komunitas di investor ini kan istilahnya mereka pengen belajar bagaimana sih mereka supaya tenang di market gitu kan Mas ya. Jadi beli ya. saham habis itu disimpan aja gitu. Nah kadang kita berperan di situ sih lebih di situ. Oh sebenarnya penurunan harga saham sekarang itu ya karena market risk aja nih gitu. Resiko market yang kita tidak bisa kontrol gitu. Yang penting ketika kita memang niatnya untuk investasi selama fundamental masih baik-baik saja, kinerja masih on track ya, masih sesuai proyeksi kita, ya sudah disimpan aja itu. Nyangkut ya nggak apa-apa nyangkut gitu kan ya. Istilahnya nyangkut itu kan ibaratnya ya cuan yang tertunda mungkin gitu kali ya Mas Kevin ya. Hmm, 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 hmm. Iya. Oke, Mas, ini Mm-mm. ini sedikit berlawanan sama, bukan sedikit sih, banyak malahan berlawanan sama trader-trader gitu kan. Iya. Kalau investor itu terlihat sangat-sangat nyaman Mm. dengan kata nyangkut tadi, ya kan. Sedangkan Mm-mm. kalau trader itu kan istilahnya bahkan banyak meme-meme yang mengatakan trader trade apa trader nyangkut jadi investor dadakan gitu ya ya Iya. Mas Eros ya. Nah, eh, tapi untuk statement nyangkut sendiri ini Mas, aku agak sorry ini nyangkut sendiri nih. Sebenarnya kalau Mas Eros ngelihat apakah dengan nyangkut tadi dengan cuan yang tertunda itu memang akan selalu menghasilkan cuan di emiten yang Mm. tentunya kita kawal nih ya Mas ya? Atau Iya. memang eh, bisa jadi analisa-analisa yang sudah kita lakukan pun itu tidak tepat sehingga nyangkut tadi benar-benar menjadi nyangkut gitu Mas? Ya, oke. Jadi gini dulu, apa namanya? Kadang betul yang dikatakan Mas Kevin ini ketika misalkan kita berniat trading habis itu nyangkut tiba-tiba jadi investor dadakan gitu kan ya. Nah ini yang Ya, sebenarnya sering dialami oleh kita-kita yang istilahnya masih belum paham ya, belum mengerti, belum bisa membedakan antara trading dan investing. Rata-rata seperti itu. Biasanya mereka blunder nih, sering blunder. Contohnya kan itu tadi. Misalkan kita beli saham A itu harga 1.000. Setelah kita beli saham A itu, tiba-tiba nyangkut kan. Kita beli katakanlah bulan November. November kan IHSG masih di level 7 ribuan ya, otomatis kita ya. beli saham bulan November, kita simpan bulan Desember, bahkan mungkin sampai sekarang harga sahamnya belum naik tuh, kemungkinan besar seperti itu. Nah, nyangkut. Nah, di situ kita seringnya bagi kita yang mungkin masih pemula, masih belum ngerti, mindsetnya belum tepat, ini biasanya kita jadi investor dadakan nih, seperti itu kan. Mm-mm. Nah, begitu market berbalik arah, ya teman-teman trader biasanya bilang reversal gitu ya, tiba-tiba mantul gitu kan. Nah ketika mantul harga sahamnya sudah balik di harga beli kita, baru juga naik 5% atau 10%, tiba-tiba dia yang tadinya investor jadi trader tuh Mas, Mm-mm. langsung aja di take profit gitu kan. Kalau saya tanya alasannya kenapa, alasannya karena ya mumpung hijau gitu, takut besok-besok nyangkut lagi gitu, besok-besok merah lagi. Nah sebenarnya menurut saya itu yang terjadi ketika kita masih belum tepat mindsetnya, ya istilahnya tadi jadi investor dadakan, begitu cuan dikit ya jadi trader gitu, padahal bukan itu sebenarnya ya. Jadi yang salah satu yang membedakan ya bisa dikatakan adalah acuannya gitu. Acuannya apa nih? Apakah Mm-mm. kita mengacu kepada pergerakan harga saham yang dimana kita punya bumper gitu ya, support resisten seperti itu, atau memang kita acuannya pada kinerja gitu. Ketika memang kinerjanya bagus, kinerjanya solid ya, fundamental oke, ada pertumbuhan
kinerja yang bagus, ya kenapa nggak kita hold saja ketika misalkan kita memang niatnya untuk investing seperti itu. Nah, jadi disinilah perbedaan yang harus kita ngerti. Kita acuannya mana nih? Apakah hanya sekedar melihat harga saham atau dari sisi fundamental atau kinerja perusahaan seperti itu. Nah, itu yang harus kita istilahnya kita benahi dulu nih. Karena beda cara analisa kan beda eksekusi kan gitu Mas. Saya sendiri ketika katakanlah nyangkut misalkan ya minus gitu ya, nyangkut lah ya. Ketika kinerja perusahaan itu oke, masih baik, masih tumbuh dan sebagainya, fundamental masih oke, ya saya akan nge-hold terus gitu. Dan nge-hold terus walaupun gitu kan, walaupun kata teman-teman trader ya harga sahamnya sudah menyentuh support gitu kan. Walaupun kata teman-teman bandarmologi asingnya keluar gitu kan, bandar distribusi, ya sudah di hold saja kalau memang kita niatnya investing seperti itu sih. Karena pada dasarnya pengalaman saya dari dulu sampai sekarang, dalam jangka panjang harga saham itu akan mengikuti kinerjanya Mas itu. Itu pengalaman saya itu. Dari saya menemukan style saya di 2015 sampai sekarang itu rumus itu tadi belum berubah itu. Dalam jangka pendek, harga saham ini memang mengikuti sentimen gitu kan, sentimen yang terjadi di market saat itu. Tapi dalam jangka panjang harga saham itu akan kembali ke fundamental aslinya gitu, kembali ke kinerja realnya. Nah, di situ kita harus bisa memilih nih. Kita sebenarnya masuk di ranah jangka pendek atau jangka panjang ini dulu. Nah, ketika kita sudah bisa membedakan mana jangka pendek, mana jangka panjang, ya kita akan lebih nyaman gitu. Jadi istilahnya bukan berarti yang investing itu tetap yang terbaik, sedangkan trader yang tidak terbaik bukan masalah itu sebenarnya ya. Mau kita trading atau mau kita investing harus ngerti dulu sebenarnya. Salah satunya di time horizon ini, pendek atau panjang nih. Nah, kadang juga saya seperti ini, saya tanya, emang kalau nge-hold 3 bulan itu panjang atau enggak gitu. Nah, rata-rata orang mengatakan, wah 3 bulan itu udah lama banget nih Mas Eros kan gitu kan ya. Padahal sebenarnya 3 bulan itu waktu yang masih sangat pendek gitu. Bahkan 1 tahun ini sebenarnya waktu yang masih sangat pendek untuk membuktikan bahwa perusahaan itu benar-benar bisa menumbuhkan kinerjanya seperti itu. Itu sih kira-kira Mas Kevin gitu. I see. Mas, ini pembahasan yang menarik sekali ya Mas ya. Saya mungkin di sini ingin belajar juga nih, karena ini masih trader nih saya nih. Cuma trader pun juga tadi oke ada, Mas gitu. Kalau misalkan memang kita memang jiwa kita, karena memang itu nggak bisa dipaksakan Mas gitu kan. ya, Kita kalau memang setuju. seneng trading, kita mau nge-hold lama-lama ini juga nggak betah juga gitu kan. Jadi memang istilahnya tergantung style kita masing-masing itu sih. Nah, ada satu fakta yang menarik Mas. Kebetulan nih, ini bener-bener kebetulan banget. Tadi pagi itu aku lagi ada bikin semacam investment research gitulah ya, at least untuk saham-saham old economy, LQ45 ya, ya big cap lah ya, big cap zaman dulu nih, zaman old, bukan yang sekarang yang ada Bayan Goto, enggak, yang zaman old. Salah satunya yang menarik sebenarnya adalah yang hari ini happening itu ASI, Mas. Nanti ini sebelum kita masuk ke topik-topik yang ini ya Mas ya, yang udah kita siapkan ya. Tapi ini menarik banget soalnya ngobrolannya sama Mas Eros nih. Iya kan? Nah, menariknya Mas, kalau saya tarik dari 2013, which is 10 tahun terakhir, itu big caps yang menghasilkan profit tinggi itu seperti TPIA dan BRPT. Tapi saya belum bedah sih TPIA dan BRPT. Kemudian berikutnya BBCA itu dari 2013 itu sekitar 300 hingga 380 sampai 393%. BBRI juga sama, sekitar 236%-an kalau saya nggak salah ingat. Nah, yang menarik tuh ASI, Mas. Saya penasaran nih, kacamatanya Mas Eros nih dari emiten ASI nih, Mas. Kan ini company yang istilahnya sama-sama kuat gitu ya, Mas ya. Kalau kita lihat ini kebetulan nih aku agak curang nih Mas, agak curang dia nggak apa-apa ya. Tapi aku spill juga. Aku ngelihat dari revenue ASI itu di 2011 itu 162 triliun.
Oke, Di 162 2022, triliun Mas ya. Heeh. ya 162. Di 2022 itu 301 triliun, Mas. Ya. Net profit ya di tahun 2011 itu 21 triliun, di tahun 2022 itu sekitar 40-an triliun. Ya. Nah, pandangannya Mas Eros nih Mas terhadap emiten terutama big cap seperti ASI ini, apabila kita hold bahkan 10 hingga 12 tahun, emitennya cuma ini saya coba cek di TradingView, itu mungkin kenaikannya cuma sekitar 20 hingga 30% nih Mas. Dalam Di luar 10 dividen tahun terakhir ya. Oke, Iya, oke. dalam Ya, 10 tahun sekilas ya, terakhir. sekilas ini saya juga buka Mas, apa namanya? Ini ya, Iya. TradingView ya. Ya, kita lihat 2011 sampai sekarang cenderung sideways ya, nggak Cenderung kemana-mana sideways. ya. Dibandingkan Ya, bahasa BBCA, tradernya kan cenderung BBRI. sideways nih Mas. Iya. Iya. Oke, Nah, oke. kalau melihat seperti ini Mas secara fundamental, bisa dielaborasi nggak sih Mas? Sebenarnya apa yang terjadi atau mengapa emitennya seperti ini? Kemudian strateginya kira-kira menghadapi emiten ini itu seperti apa Mas? Terutama Ya. dalam kacamata investing ya Mas. Karena kan biasanya pemula-pemula ini atau teman-teman besti-besti yang masih baru ini kan, aku mau investasi saham tapi aku bingung harus investasi apa. Akhirnya UNVR aja, BBCA aja, BBRI Iya, aja. Biasanya biasanya. kan begitu Mas. Big Iya, caps lah ya yang paling kita sering dengar. Nah, gimana? Silakan Mas. Oke, thank you Mas Kevin. Ini langsung pertanyaan berat nih sebenarnya ini Mas dari Mas Kevin. Waduh. Ya, oke. Iya. Sebelumnya mungkin disclaimer dulu, saya belum bedah untuk ASII Mas ya. Belum bedah. Apa-apa. Oke, cuman Ini sekilas memang, saja kita memandangnya. memang kita ngelihat sekilas, saya juga buka TradingView sideways. Padahal dari sisi revenue dan juga net profit tahun 2011 ya Mas ya, dibandingkan tahun 2022 itu naiknya sudah 2 kali lipat gitu kan ya. Jadi hampir 2 kali lipat, iya. Secara apa namanya, logika kita harusnya harga sahamnya juga sudah naik 2 kali lipat kan gitu ya Mas ya. Iya. Oke, nah kalau saya memang seperti ini Mas, selain saya sendiri ya, selain kita melihat dari sisi fundamental Mas ya, fundamental maupun kinerja perusahaan, ya kita juga perlu melihat valuasinya juga. Jadi seperti ini, maksud saya seperti ini. Dalam saya menerapkan value investing ya, jadi kita memang istilahnya selalu gembar-gembor di komunitas kami itu tentang value investing. Value investing ini sebenarnya langkahnya itu sederhana Mas, cuman 3 langkah sederhana saja. Yang pertama, time horizon-nya harus panjang. Jangka waktunya harus panjang. Jangka panjang itu berapa lama? Tidak ada batasnya. Cuman saya kalau ditanya, harus di atas 1 tahun. Gitu. Jadi memang tahunan, harus di atas 1 tahun. Kemudian yang kedua, kita memilih perusahaan yang berkinerja baik nih. Berkinerja baik atau punya potensi untuk berkinerja baik gitu. Dalam artian mungkin saat ini kinerjanya belum baik nih atau bahkan rugi. Tapi ketika kita punya keyakinan bahwa kinerja dari perusahaan ini ke depan dia akan kembali untung gitu ya. Nah, maka di situ bagus juga untuk kita pilih. Nah, kemudian yang ketiga yang ini juga nggak kalah penting ya sebenarnya adalah kita menilai valuasinya gitu. Apakah valuasinya sekarang ini sudah mahal atau masih murah gitu. Karena memilih perusahaan yang berkinerja baik saja tidak cukup kalau kita nggak melihat valuasinya. Yang dimana adalah kita memilih perusahaan yang bagus, yang baik, yang berkinerja baik atau yang berpotensi berkinerja baik, tapi juga kita harus memilih perusahaan yang valuasinya murah gitu. Dalam artian ketika kita memilih perusahaan yang valuasinya murah, ya potensi untuk mendapatkan yield yang bagus di masa depan itu akan lebih tinggi kan gitu ya Mas, dibandingkan kalau kita membeli membeli perusahaan yang sebenarnya valuasinya juga sudah mahal gitu. Nah, sekarang di sisi Astra International sendiri, saya memang tidak banyak membahas big caps di saham-saham pilihan kami, Mas. Memang ada beberapa big caps, cuman memang kita yang pilihkan, yang kita istilahnya pilih yang menjadi watchlist kita itu memang yang masih kategori murah ya, under value. Ya, nah,
ASI sendiri sebenarnya kita ngelihat ini grupnya kan sudah sangat besar Mas ya. Jadi sudah sangat besar sehingga saya sendiri juga termasuk untuk menganalisa ASI ini sedikit kesusahan itu karena grupnya yang sudah terlalu besar, yang rumit ya, complicated gitu. Di mana dari Astra ini ada United Tractor, ada Ali, ada Auto dan sebagainya, di mana di bawahnya itu juga ada banyak sekali perusahaan. Nah itu yang susah. Nah itu mengenai di situ. Jadi saya sendiri tidak tahu untuk valuasi ASII terutama di saat marketnya bagus ya, market bagus ya sekitar tahun 2016 sampai 2009 itu bagus, marketnya bagus itu. Valuasinya saat itu seberapa, kemudian untuk saat ini seberapa. Cuman memang untuk kondisi sekarang itu dari sisi kinerja kan sudah dianggap bagus nih, sudah pulih dibandingkan tahun 2020 lalu, sedangkan di sisi valuasinya juga sudah murah gitu untuk harga sekarang gitu ya. Nah, harus kita cek lagi sih, kenapa secara histori, misalkan tahun 2016 sampai 2019 itu harga sahamnya mentok di 9.000 aja nih, gitu kan. Kalau kita lihat sepintas di sini kan mentok di 9.000. Nah, apakah waktu itu kinerjanya bagus sedangkan valuasinya mahal sehingga tahun 2020 itu jatuh? Tapi harusnya sih ketika tahun 2020 kinerjanya jatuh, yang wajar ya harga sahamnya juga ikut jatuh seperti itu. Yang wajarnya seperti itu. Sebelum akhirnya nanti ketika kinerjanya sudah reversal ya, jadi ibaratnya kinerjanya ini reversal, harga sahamnya akan mengikuti kan gitu. Itu yang harus kita pelajari untuk tahun historinya tahun 2016 sampai 2019. Cuman untuk posisi sekarang sih saya belum ngecek detail, tapi rata-rata orang kita juga diskusi dengan grup investor juga, memang saat ini kondisinya sih masih undervalue karena ini juga menyangkut sentimen otomotif yang memang belum naik gitu. Yang istilahnya yang sentimen otomotif yang masih tertahan gitu. Karena memang seperti ini Mas, saya sendiri juga dalam memilih saham Mas ya, saya sendiri kan istilahnya selalu cari saham-saham yang punya potensi naik 100% nih seperti itu. Ya jadi kita selalu share di dalam komunitas kami, kita share. Kita akan investing, ya kita akan membeli saham jika saham tersebut punya potensi untuk naik 100%. Tapi memang 100%-nya ini tidak dalam jangka pendek, tidak ya, tapi jangka panjang lah, di atas 1 tahun ya. Kalau saya sendiri, time horizon saya sebenarnya juga pendek sebenarnya, nggak panjang-panjang amat, antara 1 sampai 3 tahun. Dari 1 sampai 3 tahun ini punya potensi untuk naik 100%. Nah, itu baru kita pilih, seperti itu. Nah, pengalaman saya itu saya akhirnya mendapatkan rumus seperti ini. Harga saham itu akan meledak gitu kan, akan meledak ketika lompatan kinerja bertemu dengan katalis positif nih gitu. Jadi ketika perusahaan dia membuka kinerja yang spektakuler, jadi misalkan labanya naik 200% atau naik 300% gitu. Ditambah sentimen positif masuk, wah itu harga saham akan meledak gitu. Nah, kita bagi para value investor ini ya kita beli sebelum dua hal ini muncul gitu. Sebelum terjadinya lompatan kinerja atau sebelum sentimennya positif, alias ya sentimennya mungkin masih negatif, cuman sudah ada tanda-tanda kinerjanya akan pulih. Nah, di situ kita masuk dulu. Setelah kita beli, ya sudah kita tunggu sampai dua hal ini ketemu. Seperti itu. Nah, menunggunya ini yang kita amati apa? Amati adalah kinerja kuartalannya ini. Jadi setelah rilis laporan keuangan, kita review lagi apakah ini masih sesuai dengan proyeksi kita atau enggak, seperti itu. Kalau misalkan masih sesuai proyeksi, ya kita lanjutkan hold gitu sampai 3 bulan kemudian nih. 3 bulan kemudian begitu rilis laporan keuangan, nah kita cek lagi seperti itu. Nah, mungkin kira-kira itu Mas jawaban saya tentang istilahnya Astra International ini ya. Ya memang sedikit ngalor ngidul juga karena saya sendiri belum bedah untuk ASI-nya, tapi intinya di situ. Nggak apa-apa. Lebih ke arah fundamental sama investor view aja sih Mas. Memang kita nggak perlu bedah dulu. Tapi memang, tapi saya setuju loh sama statementnya Mas Eros juga bahwa
sektor otomotif ini kelihatannya tahun ini terutama ya, mungkin bisa jadi satu momentum yang baik ya untuk sektor Ya, otomotif ya, ya, Mas Eros ya. betul. Saya juga Banyak setuju. banyak Saya, dorongan dari pemerintah juga. ya, ya, di situ sentimen positifnya. Nah, tinggal kita cari nih mana perusahaan-perusahaan yang kinerjanya sudah naik seperti itu. Mm-mm, mm-mm. Nah, oke, sekarang aku mau get back ke topik nih. Iya, Tapi sebenarnya tadi itu udah lumayan banyak banyak dibahas. Screening tadi udah dikasih iya, tahu, ya kan? Terus strategi udah dikasih tahu, indikator udah dikasih tahu. Waduh, ini susah nih. Saya mesti gali-gali pertanyaan dari Mas Eros nih. Sama kalau bestie-bestie di sini ada yang mau nanya, silakan ke kolom Q&A. Tadi sebenarnya ada satu pertanyaan, tapi nanti dulu. Karena saya selain sektor otomotif, saya masih mau tanya sama Mas Eros sebenarnya sektor apa yang masih menarik buat Mas Eros di tahun ini nih dari kacamata investor? iya, At oke. least untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Kalau tadi kan menurut Mas Eros kan 1 tahun minimal. 2 tahun deh Iya, berarti Mas. oke. eh Apa namanya, sebenarnya ini saya sendiri juga pengen juga belajar nih dari Mas Kevin, terutama kalau tentang trading, karena saya dulu sebenarnya background saya dulu awal-awal juga trading juga sih Mas, Hmm. cuman memang lebih ke ini kali Mas ya, apa namanya, feeling gitu. Maksudnya bukan feeling, apa, style gitu, style yang akhirnya ketemu nih. Karena waktu itu ya kondisinya nggak punya banyak waktu, sampai akhirnya pusing gitu kan, pusing harus bekerja di kantor sambil trading. Waktu itu kayaknya berat banget, akhirnya ketemu sekarang gitu ya. Nah, padahal sekarang kalau saya lihat perkembangan dari teknik trading sendiri juga makin berkembang ini Mas, Pak lihat ya, makin makin berkembang, makin oke nih. Ini sebenarnya juga menarik juga kalau digali. Ya nanti kapan-kapan saya undang Mas Kevin nih buat share di investor nih Mas. Wah, siap-siap. Thank you Mas. Oke, Silakan, silakan. baik, balik tadi ke topik ya. Kira-kira sektor apa yang menarik gitu. Jadi memang ini apa namanya, jadi pembahasan kita juga di komunitas kami. Memang setiap tahun ini bisa dikatakan akan, sektor itu akan manggung ganti-ganti gitu ya. Tahun 2020 mungkin kita masih ingat nih, terutama bagi angkatan corona kan, waktu itu saham kesehatan booming sekali waktu itu ya. Inaf dan KF lah ya, tahun 2020 itu siapa yang nggak kenal dengan saham Inaf dan KF yang naiknya itu cepet banget, tapi habis itu ketika momentum selesai ya turun lagi, turunnya juga cepet juga gitu kan. Kemudian tahun 2021 kita ngelihat saham-saham bank digital tuh. Saham-saham bank digital, siapa yang kenal dengan saham Arto yang sampai level berapa kemarin tuh ya? 16.000 kalau nggak salah ya. 16 ribuan sebelum akhirnya sekarang jadi 2.000 kan gitu kan ya. Ya, Tahun 2022 kemarin kita melihat saham-saham batu bara, yang dimana saham-saham batu bara ini semuanya ya, ke kalau nggak salah semua saham batu bara pada naik. Ya, walaupun perusahaannya istilahnya nggak beres gitu, ada sentilan sedikit aja, ya pasti tahu ya teman-teman pasti ya, sentilan sedikit saja dari salah satu konglomerat naik juga tuh, gitu kan. Nah, terus bagaimana dengan tahun 2023 ini seperti itu? Nah, sebenarnya seperti tadi istilahnya apa namanya, rumus yang akhirnya saya simpulkan ya, saya simpulkan berdasarkan pengalaman ya, kenaikan kinerja ditambah dengan sentimen positif. Nah, saham-saham batu bara sebenarnya kalau kita lihat tuh kinerjanya sudah mulai naik tuh tahun 2021. Ya, jadi itu saya juga pengalaman, waktu itu 2020 kita mulai nih koleksi saham ITMG saat 8 ribuan gitu ya. Kemudian tahun 2021-nya kinerjanya naik nih gitu. Tapi sentimennya masih negatif. Waktu itu eh, banyak negara masih gembar-gembor mengenai green energy ya, yang membuat saham batu bara ini nggak mau naik tahun 2021. Tapi sebenarnya ya. sudah rebound dari tahun 2020, tapi tahun 2021 ini dia nggak mau naik. Cuman kinerjanya sudah naik nih. Nah, di sini saya melihat itu peluang gitu. Kinerjanya sudah naik, terkonfirmasi naik, bahkan harga sahamnya belum naik. Nah, di situ kita mulai koleksi gitu ya, mulai akumulasi. Hmm. Nah, sambil menunggu pasti sentimen positif akan datang, karena menurut saya
sentimen itu akan mengikuti kinerjanya, mengikuti fundamentalnya. Ketika memang kinerjanya sudah naik, ya berarti memang batu bara ini memang masih dibutuhkan gitu, tidak akan serta-merta langsung dimatikan. Nah, baru akhirnya booming itu tahun 2022. Jadi kita koleksi itu batu bara itu ya 2 tahun, sejak 2020 dan 2021 akhir ya, sampai 2021 akhir itu kita koleksi batu bara terus, jualnya ya kemarin tahun 2022 ya, saat istilahnya kita tidak bisa memprediksi lagi tahun 2023 ini kinerjanya akan naik. Nah, di situ kita jual. Nah, sekarang fenomena yang terjadi di tahun 2023 ini adalah harga energi turun nih. Seperti itu kan. Harga energi turun. Harga batu bara udah turun jauh gitu kan. Harga CPO juga sudah turun. Harga oil ya, minyak bumi, walaupun ini masih tinggi dibandingkan sebelum pandemi, tapi dibandingkan tahun 2022 juga sudah turun gitu. Nah, berarti dengan adanya penurunan harga-harga energi ini akan ada sektor yang diuntungkan, kan seperti itu ya, ada sektor yang diuntungkan. Ya, nah, saya optimis, kita juga sharing kemarin dengan teman-teman di investor, optimis sektor consumer good harusnya tahun ini akan diberikan panggung. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat contohnya saja ya, seperti ICBP katakanlah ya, Indomie katakan, produk andalannya Indomie. Harga Indomie setiap tahun itu selalu naik tuh. Ya, harga Indominya setiap tahun selalu naik. Bahkan di tahun 2022 kemarin salesnya naik, pendapatannya naik. Ya, jadi ICBP ini dia selain menaikkan harga produk, dia juga ekspansi ke luar negeri kan, hasil dari akuisisi Pine Hill tahun 2020 gitu. Ya, nah di situ kita melihat, wah, kekuatan produknya kuat nih. Gitu. Nah, padahal kita tahu bahwa consumer good ya, ini ambil contoh saja ICBP, cuman buat teman-teman jangan ditelan mentah-mentah ya, tetap nanti dianalisa ulang gitu ya, dianalisa ulang, jangan ditelan mentah-mentah. Tapi saya berpendapat seperti ini, harga Indomie sudah dinaikkan gitu ya, dan masyarakat sudah terbiasa nih membeli di harga sekarang gitu. Nah, sekarang ketika harga energi pada turun, harga CPO turun, harga gandum turun, ya kita masih ingat perang Rusia-Ukraina membuat harga gandum itu naiknya sangat signifikan. Dan itu menggerus laba ICBP ya, karena Indonesia sendiri masih impor gandum, dan Ukraina itu menjadi salah satu negara yang mengimpor terbesar ke Indonesia untuk gandum. Nah, di situ terjadi kenaikan harga bahan baku yang tinggi. Jadi tahun 2022 kemarin pendapatan ICBP naik, sedangkan laba bersihnya turun. Kenapa? Karena HPP-nya naik. Gara-gara apa? Gara-gara harga gandum yang mahal. Nah, sekarang tahun 2023. Apakah Indomie harganya akan dinaikkan lagi? Saya kok optimis ya, harga Indomie ini akan naik lagi, apalagi menjelang puasa. Nah, ketika masyarakat sudah terbiasa membeli harga Indomie dengan harga yang lebih mahal dibandingkan tahun kemarin, sedangkan harga bahan bakunya turun, nah itu membuat potensi untuk net profit margin di tahun 2023 ini akan naik signifikan. Gitu. Nah, disitulah seharusnya nanti sentimen positif itu akan masuk gitu. Entah nanti sentimennya apapun, tapi dari sisi kinerja ada potensi kenaikan signifikan. Dan ya tinggal ditunggu waktu aja nih gitu, sebelum nanti akhirnya market akan mengapresiasi. Nah, itu pendapat saya yang pertama mengenai consumer good, yang ini menurut saya ini sangat kelihatan banget gitu ya. Jadi produk-produk yang perusahaan-perusahaan yang dia punya produk yang kuat ya, di mana produknya dinaikkan harganya tapi masyarakat mau membeli. Padahal dinaikkan produknya itu kan untuk mengatasi kenaikan harga bahan baku. Nah, sekarang bahan bakunya udah turun nih, harga bahan bakunya. Nah, cuman harga jualnya sih kayaknya kok lupa turun ini si perusahaan-perusahaan ini gitu. Nah, di situ menurut saya jadi menarik untuk kita melihat sektor consumer good untuk tahun ini. Kira-kira itu sih Mas Kevin, itu yang istilahnya menurut saya sangat kelihatan gitu ya. Walaupun nggak istilahnya
nggak hanya sektor consumer good menurut saya, tapi juga sektor yang lain yang dia punya kinerja bagus pun itu juga tetap bisa kita lirik. Itu sih Saya dari kira-kira tadi Mas. sebenarnya udah ngode-ngode consumer good, Mas. Oh iya, Ini dari tadi minum oh beginian iya, saya. siap ya. Enggak. Saya nggak ngode sama sekali. Memang di meja adanya ini tadi mau nyari air mineral nggak ada. Ya Iya, udahlah ini aja. iya. Jadi ini bukan kode-kode ya, Betul, Leslie betul ya. teman-teman. Jadi sekali Dan lagi, ini nggak masuk. Ini nggak masuk di laporan keuangannya Emyor. Nggak ada ya, ini. iya. Anak perusahaan yang berbeda. Iya, Ya, iya, betul, iya. perusahaan yang berbeda tadi kita cerita ya Mas ya. Mm-mm. Dan sekali lagi jangan ditelan Tapi aku, mentah ya teman-teman ya. ya, Harus nanti ini juga kita dianalisa ulang deh gitu. Same thought sih, Mas. Kebetulan saya trader, tapi lebih ke arah mungkin agak mirip sama, bukan mirip sih. Saya tuh jadinya trader yang menganalisa sentimen dan melakukan trading jangka yang lebih panjang dibandingkan jangka yang lebih pendek gitu, Mas. Jadi mungkin Oke. saya trading bisa 8 bulan, 12 bulan gitu. Tapi ya udah 12 bulan hold keluar itu masuk Mas ya. aja. Hold, itu saya bisa Oh iya. gitu. Jarang nih Ya Mas, keluar masuk, Mas. karena saya sendiri ini Mas sering kan saya juga punya banyak teman-teman trader bahkan yang dia sudah sertifikasi master gitu. Kalau saya tanya paling lama berapa sih? Nah rata-rata itu jawabnya 3 bulan tuh Mas. 3 bulan tuh udah waktu yang lama itu untuk nge-hold saham gitu. Gitu. Tapi Mas Kevin bisa sampai 1 tahun ya, mantap juga di situ Mas. Bisa, Mas. Kalau ya tadi sebenarnya saya mungkin bukan, kalau value investor itu kan biasanya benar-benar dia nunggu sampai value-nya atau apanya segala macam, karena kita punya satu advantage analisa teknikal. Jadi kita coba mencari posisi terendah itu gitu. Kita mencoba mencari di situ. Untuk entry-nya Nah, Mas ya, biasanya ya. entry-nya Betul, begitu betul. titiknya udah ketemu, ya udah kita tinggal nunggu sentimennya gitu. Jadi kebetulan saya juga punya consumer dari masuk dari tahun lalu, Mas, dan harganya udah menarik juga gitu. Iya kan? Jadi sama Sam Todd juga termasuk sektor otomotif tadi juga kok rasanya ini kayaknya sama nih, mirip nih. Nah, tapi ada satu sektor nih, Mas, yang udah kebuli dari tahun 2020 sampai sekarang. Itu benar-benar kebuli nih, Mas. Yaitu sektor properti. Dan tahun ini kelihatannya ada potensi kebuli lagi nih karena suku bunganya naik nih, Mas. Nah, kalau Mas Eros sendiri melihat nih, salah satu investor senior, Pak Lo gitu ya kita sebut, juga sedang menginvestasikan dalam satu emiten, which is emiten properti. Mungkin kita semua tahu karena semua orang ya ada di media lah ya gitu ya. Nah, bagaimana Mas Eros memandang sektor properti ini, at least untuk 1-2 tahun ke depan? Sebelum nanti kita jawab beberapa pertanyaan dari Besti-Besti, Mas Eros. Monggo, silakan. Oke, terima kasih Mas Kevin. Memang untuk sektor properti ini musuh utamanya ya sentimen mengenai suku bunga itu Mas ya, yang istilahnya kayaknya susah banget. Sorry Mas, agak putus. Ya, halo? Sorry. Halo Mas Pedot, Kevin? Mas. Pedot. Masih putus-putus Mas? Ini udah nggak putus-putus, tapi gambarnya ngeblur. Gak apa-apa, coba silakan Mas. Oke, nah, sudah udah lancar ya. Oke. Semoga lancar. Baik, kita balik tadi mengenai properti Mas ya. Jadi memang betul properti ini memang sektor yang dari tahun 2020 sampai sekarang ini kayaknya susah banget naik gitu. Sentimen negatifnya karena memang suku bunga yang tinggi. Nah, sekarang apakah kita tidak bisa memilih perusahaan-perusahaan properti? Menurut saya tetap bisa. Gitu. Menurut saya tetap bisa. Karena pada akhirnya adalah ketika suku bunga ini dinaikkan, apakah orang-orang benar-benar dia tidak membeli properti atau tetap membeli properti kan gitu kan? Nah, menurut saya jawabannya dia tetap membeli properti. Tapi memang segmentasinya khusus nih gitu.
Contohnya saya sendiri, saya juga punya teman pengembang nih, punya teman pengembang di Jogja, kebetulan kan karena saya di Jogja gitu ya. Kalau saya tanya, kira-kira gimana sih pasar properti sekarang ini di sekitar Jogja gitu. Nah, teman saya tadi bilang, kalau memasarkan rumah-rumah di harga di atas 1 miliar, itu masih susah mas, gitu bilangnya. Tapi kalau jualan rumah-rumah di harga 500 ke bawah, itu gampang banget gitu, kayak kacang goreng gitu. Nah, jadi di situ sebenarnya kita bisa tahu artinya tetap ada potensi dari sektor-sektor properti di mana ya mungkin dia tetap tidak terpengaruh oleh kenaikan suku bunga, dalam artian walaupun suku bunga naik, dia tetap bisa menjual di produk-produknya seperti itu. Itu yang pertama. Atau properti sendiri kan ada macam-macam mas ya. Jadi tidak hanya jualan rumah tapak ya, tapi juga ada yang jualan lahan industri. Ya, ini juga menarik menurut saya karena kalau kita bicara mengenai properti yang dia jualan untuk lahan industri, ya pastinya berbeda dengan mereka yang jualan rumah tapak kan gitu ya. Kalau lahan industri ketika ekonomi bagus, perusahaan-perusahaan dia tetap mau membangun pabrik baru dan sebagainya, ya dia tetap laku. Nah, sekarang menurut saya juga saham-saham sektor properti ini masih di bawah-bawahnya ini. Nah, kita tinggal pilih saham-saham yang kinerjanya sudah terkonfirmasi naik nih, seperti itu. Ketika kita sudah melihat ada saham-saham properti yang saat ini masih sentimen negatif, tapi kinerjanya sudah naik, nah itu kita pilih. Tinggal setelah kita pilih, kita akumulasi, ya sudah kita simpan dulu. Kita simpan dulu sampai nanti sentimen positif itu datang, harga sahamnya saya yakin sih akan meledak juga pada akhirnya nanti gitu. Ini ya mirip seperti batu bara yang tahun 2021 lalu lah, di mana kinerjanya sudah naik karena sentimennya masih negatif, harga sahamnya belum naik dulu nih. Ya kita beli terus nih, mumpung belum naik ya kita beli terus. Nah, nanti ketika sudah naik ya nanti kita nikmati di situ. Gitu. Jadi yang penting adalah itu tadi. Ada potensi kinerjanya naik nggak nih? Kalau ada potensi kenaikan kinerja naik ya, naiknya bahkan signifikan, ya sudah itu kita pilih, kita beli, kita simpan. Sebenarnya sama dengan sektor otomotif ya. Sektor otomotif itu di tahun kemarin kuartal 3 kita masih ingat ya, kuartal 3 itu sentimen otomotif sektor otomotif itu dapat sentimen negatif, itu harga BBM naik. Ya. Harga BBM naik, semua sektor industri jatuh. Nah, sebenarnya di situ menarik loh. Sektor otomotif jatuh, ya kita pilih nih saham-saham yang dia tahan banting dengan kenaikan BBM ya. Jadi waktu itu ya kita bahas saham-saham otomotif seperti Bluebird ya, Bird sama Auto itu, di mana kinerja kuartal 3-nya tetap bagus nih. Kinerjanya tetap bagus padahal BBM-nya naik gitu. Dan ternyata di kuartal 4 kemarin keluar ya, Auto keluar, ternyata kinerjanya juga bagus, ya sudah akhirnya dia naik juga ini gitu. Ditambah dengan di tahun ini banyak sentimen positif lagi, ya menurut saya nanti tetap akan berlanjut naik gitu. Nah, jadi di situ, jadi cara screening tadi ya, masuk tadi menurut saya yang menarik di situ. Kita cari nih saham-saham yang sedang terkena sentimen negatif tapi kinerjanya sudah naik gitu. Sudah dia bisa survive. Nah, di situ kita bisa pilih itu. Tapi memang ya harus nunggu dulu nih sampai sentimen positifnya masuk gitu, baru di situ kita akan ikut pestanya kan gitu kan ya, ikut pestanya. Nah, kadang orang nggak sabarnya ini gitu, lama banget gitu ya, berbulan-bulan nggak naik-naik, kadang kadang akhirnya kita nggak sabar ya kita lepas. Nah, berarti ini perlu balik lagi ke mindset awal. Sebenarnya kita membeli saham itu strategi awalnya seperti apa, mindset awalnya seperti apa. Itu sih kira-kira Mas. Oke. Tapi ada juga yang gini, studi case juga ketika memang tidak sesuai skenario. Nah, ini yang kapan kita cut loss kan gitu kan. Saya sendiri juga melakukan cut loss juga nih. Bukan berarti ketika investing ya di hold terus itu. Nah, sebenarnya tergantung juga dari durasinya, time horizonnya gitu. Time horizonnya apakah kita sangat panjang atau pendek. Saya sendiri
walaupun saya investing sebenarnya cukup pendek karena saya belum pernah nge-hold saham lebih dari 3 tahun. Ya, jadi I see. belum pernah saya lebih dari 3 tahun. Nah, karena itu antara 1 sampai 3 tahun ini saya hanya cari saham-saham yang berpotensi ada momentum. Nah, berpotensi ada momentum ini saya lihat dari kinerjanya dulu. Kinerjanya ada kenaikan signifikan atau enggak gitu. Nah, kadang kita pilih saham-saham yang dia kinerjanya naik nih gitu. Nah, berarti kita tinggal nunggu sentimen masuk, sentimen positif masuk gitu kan. Tapi akhirnya tidak sesuai skenario, dalam artian ternyata terjadi misalkan di tahun berikutnya ada sesuatu hal yang membuat kinerjanya nggak jadi naik nih gitu. Karena kan kita memproyeksi tahun 2023 ini mana nih kira-kira saham-saham yang berpotensi untuk kinerjanya naik signifikan. Ternyata nggak jadi, itu nggak kejadian. Nah, istilahnya turnaround-nya itu gagal. Nah, kalau turnaround itu gagal, ya sudah, balik lagi ke kita. Apakah kita mau istilahnya memberikan kesempatan lagi kepada perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya setahun ke depan lagi, atau ya sudah kita ganti saham aja, itu sih kira-kira. Ya, jadi sebenarnya pilihannya lebih ke situ. Ya, apakah kita mau bertambah sabar lagi, atau ya sudah kita cari saham yang lain saja. Ya, kalau misalkan kita mengacu kepada Pak Lokeng itu tingkat kesabarannya luar biasa gitu ya. Beliau bisa nahan saham itu sampai 10 tahun lebih gitu. Bahkan beliau juga bilang time horizon terbaik adalah selamanya. Nah, apakah kita juga time horizon kita selamanya atau tidak kan gitu. Nah, ini juga berbeda juga gitu. Berbeda juga cara eksekusi. Saya sendiri memang saya untuk saat ini belum ada rencana untuk menghold saham itu selamanya, itu juga belum ada gitu. Itu kira-kira Mas Kevin. Jadi beda time horizon, beda juga ini cara eksekusinya juga sih. Oke. Sorry Mas, ini rada putus-putus sebentar. Oke, rada putus-putus ya Mas. Rada putus-putus. Iya, masih rada putus-putus. Saya punya satu pertanyaan sih. Sebenarnya yang menurut saya kayaknya ini bisa relate nih buat teman-teman yang mungkin baru mulai join market pada saat corona. Saya ngelihat 2022 ini sebenarnya menjadi tahun yang terlihat sebagai tahun yang penuh berkah. Ya, despite of 20 tahun indeks kita di bulan Desember rekornya terpecahkan merah gitu ya, dan ending IHSG pun tidak sesuai ekspektasi dari para analis ya, yang para analis kan sempat memberikan analisa IHSG itu bakal tembus level 7.500, 7.600 di akhir tahun gitu ya. Nggak taunya kita cuma naik 4% di tahun 2022. Yang menarik adalah rilis data 2022 nih, Mas Eros. Saya perhatikan beberapa emiten gitu ya, bahkan berimpact ke emiten-emiten yang lainnya, terutama sektor komoditas, kemudian tadi sektor otomotif, kemudian mungkin oil and gas juga salah satu yang terimpact. Ini memberi di mana sektor ini juga terkenal sebagai sektor-sektor yang memberikan dividen yang besar pada umumnya, ya kan? Makanya masuk di IDX High Dividend. Nah, menariknya 2022 itu semuanya all time high dan dividennya luar biasa. Hari ini kita dapat berita tentang UNTR sama ASI. ASI naik hingga apresiasi sekitar 5-6%, UNTR apresiasinya saya lupa tadi, mungkin di atas 10%. Ini kan tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya nih, Mas Eros. Even sampai mungkin di harga sekarang, yieldnya masih di atas 10% UNTR gitu ya. Mas Eros mandang fenomena ini tuh seperti apa sih? Apakah ini bisa dijadikan kesempatan untuk membeli satu emiten tadi yang bersinggungan dengan dividen tinggi itu, dan mengambil kesempatan
dengan mengharapkan bahwa kinerja itu bisa kembali atau minimal dia stabil dalam 1 tahun ini, atau memang ya sudah, karena kamu sudah melewati momentum itu, lupakan saja gitu. Menurut Mas Eros gimana? Oke, Silakan, Mas. mungkin sektor khusus komoditi, khusus batu bara mungkin kali ya Mas Kevin ya, kayaknya ini yang disinggung ini kayaknya. Oil and gas juga. Oil and gas Oke. Oil and sama gas ini, kayaknya Mas. kemarin harga sahamnya belum belum terapresiasi banyak kali ya, yang Ya, terapresiasi benar. kan Elsa batu bara, belum. kan? Oke. Mm-mm. Oke, ini pandangan saya tentang komoditi, mungkin khususnya batu bara kali ya, yang dimana kayaknya hari ini rebound ya, batu bara ini pada rebound karena saya juga ada tim yang ngabari, wah ini semua batu bara pada rebound ya hari ini menjelang dividen kan gitu kan ya. Ya, Nah sebenarnya di bulan November tahun 2022 di channel kami, channel di Investor, kita juga membahas khusus mengenai sektor batu bara, di mana saat itu untuk kinerja ya, sekali lagi kinerja, bukan harga saham tapi kinerja itu di puncak itu waktu itu bulan November 2022. Nah, kinerja di puncak tahun 2022, otomatis dividen di tahun 2023 ini besar. Nah, seperti itu. Nah, kemarin kan banyak pertanyaan apakah masih hold saham batu bara atau dilepas saja gitu. Nah, jawaban saya ya tergantung tujuan kita gitu. Tujuan kita kalau misalkan kita menginginkan dividen ya masih bisa di hold gitu, karena memang terutama kalau kita yang sudah punya saham-saham batubara sejak tahun 2020, 2021, sekarang dividennya gede banget itu. Kita punya ITMJ di harga 8.000, kita koleksi di tahun 2020, dividen yieldnya saja 100% kan gitu kan ya. benar. Jadi apa namanya, masih sangat layak di hold. Tetapi kalau kita cari saham-saham yang punya potensi untuk naik 100% atau naik multi-bagger gitu ya. Nah, berarti ya sudah bukan di batu bara lagi gitu. Sudah bukan di batu bara lagi gitu. Itu kita bicara tahun bulan November kemarin, di mana ya harga saham-saham batu bara ini pada di puncaknya kan gitu. Sekarang kan problemnya bulan Desember sampai Maret ini kan terkoreksi gitu ya, sudah turun nih. Nah, kalau sudah turun ya ceritanya berbeda lagi. Cuman sekali lagi, kalau saya sendiri mengharapkan saham-saham batu bara naik 100% dari harga sekarang itu berat gitu, berat. Tapi kalau kita mengharapkan dividen yang bagus, dividen yang mengalahkan inflasi, dividen yang dia memberikan yield yang sangat bagus dibandingkan deposito dan sebagainya, nah sekarang ya masih oke juga gitu. Cuman hati-hati juga, biasanya ketika perusahaan saham-saham dividen tinggi ini ya setelah cum date ya biasanya kan harga sahamnya pada jatuh tuh, nah itu juga diperhitungkan. Jadi bagi kita yang cari dividen dari saham-saham komoditi, holding periodnya ya jangan hanya 1 tahun ini aja, tapi dilebihin lagi gitu. Dilebihin lagi sampai 2 atau 3 tahun ke depan. Itu sangat worth it sih, masih sangat worth it, karena kita juga bahas mengenai sektor batu bara ini sampai 2030 itu tetap belum tergantikan gitu. Jadi kan kita waktu itu bahas itu mengenai mapping atau skenario dari Kementerian ESDM mengenai green energy kan ya, net zero emission ya, net zero emission dari istilahnya menggantikan batu bara ke sektor energi terbarukan. Nah, itu programnya masih 2060 itu, jadi masih panjang. Jadi sampai tahun 2030 itu Kementerian ESDM masih akan menggenjot produksi batu bara. Gitu. Jadi belum akan tergantikan. Balik modal dulu ya investasinya. Baru setelah 2030 baru dikurangin kan. Iya. Gitu. Nah, nah makanya kalau kita cari dividen di batu bara ya durasinya harus dipanjangin lagi, nggak hanya tahun ini aja, tapi di 2 atau 3 tahun ke depan itu masih worth it. Itu kalau memang niatnya cari dividen ya. Cuman beda cerita lagi kalau misalkan kita trading kan biasanya momentum dividen ini membuat harga sahamnya terapresiasi. Nah, di situ kita cari spread di situ. Nah, itu beda cerita lagi gitu. Jadi memang beda tujuan, beda cara eksekusi itu sih. Tapi memang
biasanya Oke. menjelang dividen harga saham akan tetap diapresiasi market, tapi hati-hati ketika setelah kumdet biasanya harga sahamnya turun seperti itu. Dan kalau kita mengharapkan misalkan harga saham ITMG jadi 80.000 itu ya berat banget gitu ya. Karena kalau saya sendiri kan cari nih saham yang punya potensi naik 100% nih. Nah, untuk batu bara sekarang udah berat gitu. Itu kira-kira Mas Kevin. Jadi memang agak ngalor ngidul gitulah ya. Kira jawabannya nggak bisa jawabannya 1+1 sama dengan 2 itu kayaknya nggak bisa itu. Iya. Jadi sangat Setuju. tergantung perspektif sih kita. Oke. Nah, Mas, mungkin sekarang kita menjawab beberapa pertanyaan, ya, singkat aja. Yang pertama masalah risk reward, kalau dalam investasi gimana, Pak? Kondisinya gimana yang mengharuskan kita CL? Oke. Risk and reward ya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan memang kita niatnya untuk investing, memang strategi dalam memilih saham, saya sendiri adalah cari saham yang punya potensi naik 100%. Itu strateginya kan. Nah, tapi goalnya apa nih? Nah, sebenarnya goalnya ini nggak muluk-muluk sebenarnya. Goal dalam saya menyusun portfolio adalah bagaimana setiap tahun kinerja portofolio saya bisa mengalahkan market. Itu saja. Jadi saya sendiri punya goal hanya yield portofolio saya hanya IHSG plus 10% saja. Jadi nggak muluk-muluk. Dan itu kita juga sudah kita hitung nih. Ketika misalkan kita konsisten dengan yield IHSG plus 10%, selama 12 tahun terakhir itu yield yang kita dapatkan itu 761% ya, dari tahun 2010 sampai tahun 2022 kemarin. Kalau kita konsisten hanya mengalahkan IHSG 10% saja. Nah, jadi di situ goalnya. Nah, maka ya ketika kita investing, karena memang kita tidak aktif ya, dalam artian kita memang tidak ada bantalan support resisten nih. Jadi ya beli simpan terus ya. Harga sahamnya naik turun, ya kita biarin, maka ya goalnya pun ya nggak bisa muluk-muluk gitu. Nah, ini berbeda kalau misalkan teman-teman trading apalagi scalping gitu ya, scalping yang effortnya sangat tinggi ya, setiap hari transaksi terus, berarti risk and rewardnya harus lebih besar lagi gitu. Jangan sampai teman-teman melakukan scalping ya, trading dalam waktu menitan gitu, tapi ujung-ujungnya dalam 1 tahun yieldnya hanya sekedar IHSG plus 10%, ya nggak worth it gitu kan ya, nggak worth it gitu. Nah, ini nah di situ mengenai risk and reward-nya. Seperti itu sih. Bagaimana dengan cut loss? Ya, cut loss pun akan saya lakukan biasanya ketika memang fundamental atau kinerja ini memang sudah tidak bisa kita harapkan lagi. Ya, tahun 2021 itu saya ada cut loss 57%, tapi secara porsi kecil sih ya, porsinya 5%. Ya, jadi dalam menyusun portfolio sendiri, ya ada strateginya juga sih saya. Bagaimana kita memanage porsi-porsi yang istilahnya kita sangat yakin dengan saham tertentu itu menjadi saham pemenang, ya kita gedein porsinya. Tapi kalau kita istilahnya ada potensi besar tapi juga resikonya besar, ya kita dikitin porsinya, itu sih. Itu mungkin tentang risk and reward, Mas Kevin. Jadi risk and reward-nya itu tadi, goal-nya nggak muluk-muluk kalau kita investing ya. Berbeda kalau misalkan kita trading, terutama trading yang membutuhkan effort yang tinggi, ya harus muluk-muluk goal-nya gitu kan ya. Itu sih. Yeah. Oke. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup malam hari ini. Sebenarnya ini agak berhubungan sama statement terakhir tadi, mungkin berbicaranya dari sisi money management lah ya, atau portfolio management. Tapi kalau ini nanyanya tuh lebih spesifik nih Mas Eros, ke arah sektor gitu, atau jumlah saham tadi. Kalau Mas Eros sendiri prefer orang yang put one egg in one basket atau put several in several basket nih Mas? Oke, saya sendiri penganut diversifikasi saya, Mas. Jadi diversifikasi ya Mas ya? Ya betul. Saya sendiri, kalau saya selalu share ke teman-teman di komunitas kami, ya paling tidak minimal punya 3 sektor tuh. 3 sektor itu yang istilahnya berpotensi manggung di tahun ini, kemudian turunannya, dan yang belum manggung. Contohnya seperti ini, saya misalkan ya tahun
2020 kalau kita hanya koleksi sektor properti ya sampai sekarang nggak naik kan gitu kan ya. Tahun 2020 kita hanya koleksi sektor consumer good ya sampai sekarang nggak naik. Kita kehilangan momentum sektor batu bara seperti itu ya. Jadi saya sendiri minimal 3 sektor yang berbeda ya karena setiap sektor itu manggungnya beda-beda dan kita nggak tahu kapan sektor ini akan manggung gitu. Kita bisa memprediksi, tapi yang namanya masa depan tetap kita nggak tahu. Jadi ya istilahnya apa namanya? Istilahnya ya kita diversifikasi. Saya sendiri punya consumer good juga tahun 2020 lalu gitu dan masih beli terus sampai sekarang gitu. Cuman dikit-dikit belinya. Nah, waktu batu bara kemarin ya kita agak banyakin gitu karena memang secara kinerja sudah sangat kelihatan, harga sahamnya belum naik ya kita banyakin seperti itu. Nah, itu apa namanya? Favorit investor ya batu bara itu kayaknya ya. Hampir rata-rata semua investor suka sama batu bara. Iya, tahun kemarin terutama Mas, tahun 2021 kemarin itu. Cuman kalau sekarang ya saya hindari nih sekarang. Iya. Kalau sekarang ya, karena story-nya tadi batu bara itu 2020 itu fasenya turn around, kemudian tahun 2021 itu fase growth, 2022 di puncak tuh. Nah itu jadi holding period sekitar 2 tahun. Itu apa di sektornya sekarang beda lagi sektornya. Nah itu tadi consumer goods sebenarnya tahun 2020 saya pun juga sudah punya karena 2020 momentum menarik, tapi ternyata sampai sekarang nggak naik-naik kan, ya tetap terus beli gitu, tapi dikit-dikit belinya itu. Karena ya saya sendiri kan juga nabung setiap bulan gitu ya, nambahin terus ke RDN, ya ini yang bisa dibeli kita beli terus sampai akhirnya nanti naik, baru kita hold saja itu sih. Jadi itu mengenai sektor, terus berapa saham di masing-masing sektor, kalau saya sih satu aja gitu, satu aja kita pilih yang kita yakini karena kita mencari story di satu saham itu kalau kita mau bedah dalam itu lumayan lama kan ya, lumayan lama dan untuk mereview kembali itu kan juga butuh effort. Jadi cukup satu aja, 1 atau 2 juga oke sih menurut saya. Jadi minimal 3 sektor berarti sahamnya minimal berapa? Minimal 4 gitu. Kalau saya minimal 4. Jadi tidak ada saham yang terlalu dominan. Takutnya kalau dominan ini ya kalau naik gitu. Kalau ternyata nggak naik kan gitu. Kalau naiknya kenceng memang akan mengerek kinerja portofolio kita ke atas. Tapi kalau ternyata justru harga sahamnya jatuh, ya dia saham ini akan menyeret kinerja portofolio kita ke bawah. Jadi minimal 4 saham. Saya sendiri saya nge-hold 10 saham gitu ya, 9-10 saham seperti itu. Oh, itu yang dimana ya 9-10 saham ini ya kita maintenance ini kira-kira mana yang punya potensi akan naik di tahun ini kita tambahin terus itu. Yang lainnya ya nunggu nanti lagi gitu. Itu sih. Sistemnya sebenarnya nabung saham. Nabung saham cuman itu tadi pilih-pilih kita bulan ini beli ini, bulan depan beli yang lain dulu seperti itu. Itu sih kira-kira Mas Kevin. Oke, Mas, ini juga kita sudah di penghujung acara banget. Ini udah dapat bonus 5 menit buat teman-teman, buat bestie-bestie cuan jangan malam hari ini. Thank you banget nih Mas Eros udah mau sharing-sharing. Ini hari ini juga terima kasih nih Mas Kevin udah diundang nih. Banyak keluar dari topik utama nih, tapi sebenarnya semuanya masuk nih tadi. Saran-saran dari Mas Eros nih sesuai dengan topik pembahasan kita gitu sebelum live tadi gitu ya Mas Eros ya. Thank you Mas, sehat-sehat. Saya nunggu juga mungkin terima kasih Mas Kevin. Ada album baru keluar kapan? Oh iya siap. Iya kan. Kapan-kapan saya undang balik ya Mas Kevin ya. Silakan Mas. Silakan saya apa yang bisa saya sharingkan saya juga akan berusaha untuk sharingkan juga nih Mas. Jadi kita saling sharing-sharing, saling tukar. Ini sekali-sekali nanti saya gantian di interview nih. Siap. Oke, Mas Eros, sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton malam hari ini. Semoga insight-insight yang diberikan sama Mas Eros ini bisa mengukuhkan ya istilahnya jalan investasi teman-teman ini semua gitu ya. Tapi kembali lagi semua emiten yang tadi disebutkan sama saya dan Mas Eros pada malam hari ini tentu saja bukan ajakan untuk menjual dan membeli karena ini sifatnya hanya bahasan. Ya.
sebagai contoh bahasan. Oke, Mas Eros, thank you. Salam Thank you, sehat Mas untuk Kevin. keluarga semuanya. Terima kasih. Amin, amin. Selamat Sama-sama, Mas. malam. Malam, Selamat Mas malam. Kevin. Selamat malam.